Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu semuanya. Selamat siang, Selamat siang, Bu. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa bersama lagi ya di kelas kecil kita. Ketemu lagi di kelas berempat. Insya Allah dalam waktu 20 menit ke depan kita akan bersama-sama belajar. Dan alhamdulillah hari ini saya lihat semuanya kelihatan seger semua. Sudah makan siang. Alhamdulillah. Perut sudah aman ya. Aman. Ya, semoga selalu sehat ya. Ya, untuk selanjutnya, monggo sebelum kita mulai kegiatan belajar kita, monggo mungkin dipimpin doa dulu. Bu Sinten, Bu Niken mungkin monggo. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ibu-ibu. Untuk memulai kegiatan ini, marilah kita awali dengan berdoa bersama-sama. Semoga kegiatan ke depan lancar, gitu ya. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Bu Niken. Untuk sebelum memasuki acara, kita ice breaking dulu nggih, Ibu-ibu, biar semangat, nggak ngantuk. Ya, monggo. Ini nanti kita biar tidak monoton, kita berdiri. Nanti juga kita ngedance. Ini instruksinya. Kita permainannya pakai itu gerak tubuh dan lagu. Kita nanti nyanyi, mikrofon dan kamera on nggih. Bu Eva ini permainannya begini nanti. Kita seperti ini, saya contohkan. Permainan banana dance. Jadi ini bisa berdiri ya Ibu-ibu. Nah, ya. Kalau saya bilang banana, itu langsung nanti kita membentuk begini. Banana. Ya. Terus nanti kalau kita kupas, itu pil kan bahasa Inggrisnya. Pil itu kita gini. Gimana itu enggak? Tangannya begini, gini. Pil. Oh ya. Betul itu Bu Arina. Terus kita cut. Dipotong gini sambil nyanyi nanti. Terus habis itu kita eat, dimakan. Eat. Ya, terus shake, dikocok. Habis itu dibuang. Boom. Buangnya gimana? Gini. Nggak gini tahu. Ya gini, nanti gini ya Bu lagunya. Banana. Ya, itu. Pil, banana. Pil, banana. Ya, terus cut, banana. Cut, banana. Cut, gitu ya. Satu aja, satu kali. Terus habis itu, eat, banana. Eat, banana. Habis itu, shake, banana. Shake, banana. Ya, habis itu banana, boom, banana. Itu ya Bu, bisa? Ya, insya Allah bisa. Bismillah. 1, 2, 3. Banana. Pil, banana. Cut, banana. Cut, banana. Eat, banana. Eat, banana. Eat banana. Shake, banana. Boom, banana. Boom, banana. Banana.
Udah kenyang. Tepuk tangan buat Bu Niken. Ya, Es terima briefingnya. kasih. Ya. Untuk memulai kegiatan ini sudah refresh. Sekarang sudah di acara inti, yaitu pemaparan materi dari Bu Devi. Monggo Bu Devi. Iya, terima kasih Bu Niken, seru banget tadi itu ya. Semoga saya tidak lupa dengan yang mau disampaikan. Luar biasa sekali. Ya, kemudian setelah ice breaking tadi, saya ingin sedikit mengingatkan untuk kesepakatan di kelas ya, yaitu hadir tepat waktu, saling menghormati dan menghargai, aktif dalam kegiatan, dan saat kelas berlangsung diharapkan untuk menyalakan video. Semoga lancar dan internetnya juga nanti lancar. Baik, untuk kemudian hari ini kita akan membahas mengenai materi asesmen diagnostik. Saya izin share dulu ya untuk share materinya. Apa sudah terlihat materinya, Ibu-Ibu? Sudah, Bu. Ya, baik. Sebelum saya mulai lebih lanjut tentang asesmen diagnostik, saya ingin melontarkan pertanyaan dulu. Apakah ada yang Ibu-Ibu ketahui tentang asesmen diagnostik? Monggo, mungkin ada yang memberi masukan. Apa sih asesmen diagnostik tersebut? Monggo. Monggo, mungkin Bu Niken atau Bu... Oh, nggih, monggo Bu Niken. Terima kasih Bu Devi, mungkin mencoba menjawab. Untuk asesmen diagnostik itu penilaian yang mana kita berpusat pada kebutuhan peserta didik atau siswa itu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Niken. Mungkin ada yang mau menambahkan? Bu Arina atau Bu Eva mungkin? Belum ada, nggih? Saya lanjut presentasinya dulu, nggih. Sudah terlihat gambarnya, Ibu-Ibu? Halo? Apakah Sudah. Ya. Sudah. Ya. Baik, asesmen diagnostik. Saya akan mencoba ini ya untuk menyampaikan yang ada di sini. Nanti tujuan kita di sini adalah mengetahui apa sih tujuan dari asesmen diagnostik tersebut. Nah, tujuan dari asesmen diagnostik adalah secara umum bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Antara lain yaitu mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa, mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa bagaimana ketika di rumah, mengetahui latar belakang pergaulan siswa di lingkungannya ketika pembelajaran di rumah, kemudian mengetahui gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Kemudian dalam asesmen diagnostik ini, seperti tadi yang saya sampaikan, untuk dilakukan di awal pembelajaran pemberiannya, yang menggali mengenai kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, kondisi siswa, kondisi keluarganya, kemudian gaya belajar, karakter, serta minat siswa. Sebelumnya kira-kira ada yang bisa memberikan contoh mungkin
pertanyaan apa yang bisa menggali informasi dari siswa mengenai kesejahteraan psikologis dan sosial emosi siswa. Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Monggo, Bu Arina mungkin. Contoh pertanyaan yang bisa menggali para peserta didik untuk menunjukkan kondisi psikologis atau sosial emosinya. Ya, monggo Bu Arina. Bismillah, semoga ini saya coba ya Bu ya. Ya, Biasanya waktu saya melakukan pendekatan ke anak-anak, khususnya anak-anak yang bermasalah, saya nggak ujuk-ujuk tanya gitu, tapi saya basa-basi dulu gitu, sampai saya merasa anak-anak didik saya ini nyaman sama saya. Misalnya saya ingin menggali kenapa anak ini kok setiap ujian nasional, maaf, setiap ujian kok mesti nggak ikut gitu loh, selalu nggak ikut. Terus kenapa kok mesti nggak bisa ngambil nomor peserta, sedangkan menurut saya dia dari keluarga yang berkecukupan gitu. Habis itu saya japri, saya kasih kata-kata yang menyentuh kayak misalnya, Assalamualaikum sayang, kamu kenapa nak ndak ikut ya gitu. Ndak apa-apa bunda, saya ini belum bisa ambil nomor, seperti itu. Habis itu, oh ya, terus kamu terus ngobrol panjang ya Bu ya. Habis itu saya omongi gini, nanti Ibu mau ini, kamu mau ikut kemana Bun? Mau ambil ini dagangan gitu, saya ajak ikut gitu. Terus sepanjang jalan itu dia nanya-nanya seputar dagangan saya, terus saya masuk ke kewirausahaan, kamu ini loh bisa loh kamu jualan online kayak gini, enggak apa-apa bla 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 bla. Oh gitu ya, iya. Kamu kan nggak apa-apa ya Bunda kerja sambil sekolah. Oh, nggak apa-apa, kerja sambil sekolah itu keren. Saya bilang kayak gitu. Terus ngomong-ngomong kenapa kok ndak ini, kok belum ambil nomor ya gitu. Terus iya itu. Terus mulai dia itu agak canggung, terus kita cari minum es jus. Terus saya omongi, kenapa sih nak? Nggak apa-apa ngomong aja, anggap ibu ini ibu sendiri. Kamu jangan sampai terganggu loh ya proses belajarnya loh ya, walaupun corona gini. Enak loh corona itu pelajarannya itu tinggal kamu online, kamu nanya, nggak perlu kamu capek-capek ke sekolah gitu ya. Ngomong gitulah Bu. Terus ya dia ngomong, baru dia ngomong, ya bunda nggak ngomong tak, enggak, kenapa sih? Nanti kalau ada guru yang tahu kamu marahi ibu, nggak apa-apa ya. Terus dia ngomong kalau misalnya ternyata dia itu udah berpisah orang tuanya, bapaknya itu tidak boleh bertemu sama dia. Habis itu ibunya itu menikah, tetapi suaminya itu tidak mau membiayai anak ini gitu loh. Jadi yang tiap hari dia rasakan itu adalah konflik-konflik gitu. Jadi untuk saya memberikan pertanyaan itu, saya itu memang orangnya itu tidak bisa Bu. Bukan nggak bisa ya, maksudnya kalau terlalu sulit gitu, saya tuh ya gitu Bu, saya deketi, habis itu saya to the point sih. To the point, kenapa sih kamu nggak apa-apa ada ini nggak apa-apa ngomong aja, nggak bisa saya kayak manis-manis gitu. Anu ya ndak, nanti anak itu merasa kepo. Saya itu kayak kepo gitu, masih gitu anak-anaknya, anak-anak itu gitu Bu. Saya ya Bu, kalau pengalaman saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Arina. Mungkin Bu Niket mau menambahkan. Kalau Bu Arina tadi kan memang tidak bisa memberikan pertanyaan yang langsung to the point seperti itu. Mungkin kalau Bu Niken sendiri mungkin bisa menambahkan contoh-contoh pertanyaan untuk menggali kondisi psikologis dan sosial emosi siswa. Terima kasih Bu Devi. Untuk pengalaman saya itu kalau untuk menggali kondisi emosional siswa itu memang tidak mudah ya Bu. Kita perlu yang pertama kita melakukan pendekatan khusus secara emosional. Kita kan tidak bisa tiba-tiba anak lewat ruang BK lalu kita panggil gitu kan, mesti anak itu kayak
horor ruang BK itu. Padahal guru BK-nya itu ya model-model seperti saya, yang seneng guyon, yang rame itu. Tapi karena sudah labelnya itu BK itu, kalau sudah masuk di situ itu biasanya mereka itu eh, mindsetnya, aduh aku bermasalah, aduh nanti bagaimana gitu kalau ketahuan teman-temannya. Itu jadi memang ada beberapa anak yang mempunyai kedekatan dengan kita, itu kita awali dari mereka. Jadi yang dekat dulu dengan kita itu kita ajak ngobrol-ngobrol, itu juga ada Bu yang biasa ndak ada apa-apa tiba-tiba main ke ruang BK, Bu ini sekedar say hello. Nah itu saya berawal dari situ Bu, nanti mereka itu ngajak temennya terus bergiliran gitu. Jadi yang saya tanyakan sebenarnya bukan masalah yang terlalu pribadi, jadi cuma gimana kabarmu seperti itu, hanya untuk menjalin kedekatan saja itu cukup memerlukan waktu yang ndak instan gitu Bu. Jadi untuk pendekatan secara kita menggalinya secara emosional terlalu itu belum. Jadi secara yang seperti itulah, secara kita menjalin keakraban dulu saja itu Bu. Jadi mereka itu kalau sudah akrab, akhirnya mereka itu curhat sendiri. Dia ngomong sendiri, ditanya A, jawabnya bisa sampai Z Sampai Z. itu. Itu. Jadi justru kalau diintegrasi itu malah ndak jalan, mereka malah menutupi alasan macam-macam itu Bu. Terima Ya. kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Niken. Mungkin ada tambahan dari Bu Eva? Terima kasih Bu Devi. Ya. Kalau yang saya lakukan selama ini, kalau di awal kami yang menyebarkan assessment itu tadi Bu Devi. Jadi dari need assessment itu nanti akan tampak mana siswa-siswa yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Nanti untuk anak-anak yang membutuhkan penanganan lebih lanjut itulah yang akan kami tanyakan secara detail. Jadi misalkan tentang bagaimana perasaannya, kemudian tentang bagaimana keluarganya, kemudian aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan di rumah. Jadi penggalian yang lebih mendalam pada siswa yang membutuhkan bantuan. Itu saja. Terima kasih Bu Devi. Ya, terima kasih Bu Eva. Dari jawaban-jawaban tadi semuanya itu benar gitu. Jadi memang untuk memberikan asesmen diagnostik yang kita berikan pada awal, kita kan tidak bisa melakukan langsung to the point ke masalah siswa ya. Kita pasti menanyakan dulu kondisinya anaknya seperti apa, kemudian bagaimana kesibukannya di rumah mungkin karena sedang pandemi. Jadi memang diperlukan keterampilan bertanya dan membuat pertanyaan penting pada asesmen ini. Baik, untuk selanjutnya pada asesmen ini ada tahap yang harus kita lewati. Jadi dalam asesmen diagnostik ada tahap persiapan, kemudian pelaksanaan, dan tindak lanjut. Mungkin kalau untuk persiapan, yaitu kita seperti menyiapkan angket atau need assessment yang tadi disebutkan Bu Eva ya. Kemudian untuk selanjutnya, contoh dari tahap persiapan yaitu menyiapkan alat bantu berupa gambar yang mewakili emosi, di mana kita beri pertanyaan panduan, bisa seperti apa yang sedang kamu rasakan saat ini, kemudian anaknya diminta untuk memilih emoji atau wajah yang menggambarkan ekspresinya ketika saat ini, mungkin sedang sedih, gembira, atau galau, atau apa. Kemudian bisa juga dengan bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah, karena kan kita dalam kondisi pembelajaran di era pandemi. Kemudian bisa juga dengan membuat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Bisa juga dengan ini, contoh-contoh untuk pertanyaan kuncinya seperti apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah, kemudian apa harapanmu selanjutnya untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian untuk tahap berikutnya yaitu tahap pelaksanaan. Setelah kita memberikan pertanyaan-pertanyaan itu tadi tentunya kita ingin mendapatkan respon dari anak-anak, ya kan?
Kemudian kita meminta siswa di situ ketika kita melakukan asesmen, kita meminta siswa untuk mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Bentuk dari jawaban siswa itu bisa berbentuk dengan cerita, menulis, atau menggambar. Mungkin kalau dengan bercerita seperti yang disampaikan Bu Arina tadi ya, anaknya didekati dulu sampai dia mau bercerita. Karena kalau dengan angket mungkin kalau untuk bercerita belum tentu anaknya menceritakan hal yang sebenarnya. Untuk yang menulis, dalam bentuk menulis jawaban mereka, mungkin ada yang bisa memberikan contoh kalimat pertanyaan yang bisa untuk siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar. Ya, monggo diaktifkan mikrofonnya dulu. Gimana Bu Devi tadi jenengan? Iya. Jadi misalnya kan kita bisa ini ya dari asesmen itu kita bisa mendapatkan respon siswa baik secara siswa bercerita, kemudian siswa menuliskan jawabannya atau menggambarkan jawabannya. Untuk yang bercerita seperti Bu Arina tadi kan ada ya seperti itu ya. Jadi anaknya didekati sampai anaknya mau menceritakan masalahnya. Kalau untuk mengekspresikan supaya siswa ini bisa menulis, itu pertanyaannya seperti apa? Untuk yang menulis maksudnya supaya dia mengutarakan isi hati. Ya, Oh dengan iya. cara menuliskan ekspresinya. Oh iya, itu saya pernah Bu mengalami. Barangkali jenengan ingat itu waktu masih di pertemuan ini, insya Allah waktu Bu Yus itu loh tanya itu atau Bu Siti itu ya, pokoknya saya itu cerita gini. Saya itu pernah menghadapi anak yang tidak mau ngomong karena mungkin dia tidak percaya sama siapapun gitu loh. Nah, intinya anak ini itu mengalami trauma di masa kecil dan saya pun juga neteskan air mata waktu tahu gitu. Tapi untuk mendekati anak ini, kenapa sih nak gitu, terus saya kasih gambaran dulu kalau kamu tidak sekolah, kamu gini. Nah, terus saya gini akhirnya, wis gini aja loh nak, kalau kamu misalnya tidak percaya sama ibu, ya kamu boleh nulis di kertas ini sekarang juga. Intinya juga enggak apa-apa, nulis banyak juga enggak apa-apa, nanti setelah ibu baca, langsung kita buang kertas ini, kamu bakar apa gimana, jadi yang tahu cuma kamu, saya, sama Allah yang tahu. Soalnya ibu kalau enggak tahu apa yang kamu rasakan, ibu nanti salah ngelangkah gitu loh, melangkahnya itu salah, terus dia baru mau nulis. Nulisnya pun itu juga lama gitu loh, kayak galau gitu nulisnya. Habis itu dia nulis, wah intinya itu ini nggak apa-apa tadi bahas, nggak usah ya yang kasusnya itu ya. Nggak usah. Ya, nah, intinya memang itu sangat-sangat menyakitkan. Habis itu saya udah tahu, saya peluk anak ini, saya elus, memang itu sangat menyakitkan. Terus ya udah ini gimana sama dia dibakar, wedok-wedok bawa korek. Saya ya rada kedengguyu kalau ingat itu. Terus oh ya udah, terus habis itu saya motivasi. Itu sudah masa lalu sayang, enggak apa-apa. Kamu itu berhak bahagia, saya bilang kayak gitu. Enggak kamu aja, kamu enggak, jangan merasa kamu sendiri ya yang punya masa lalu, semuanya itu bahkan itu lebih menyakitkan, bahkan mungkin kamu harus bersyukur karena kamu masih bisa sekolah, saya bilang kayak gitu. Banyak anak-anak di perempatan lampu merah itu kepingin sekolah, lulus akhirnya banyak. Gitu sih Bu, saya caranya. Iya. Oh iya, terima kasih Bu Arina. Ada tambahan mungkin dari ibu-ibu yang lain? Tidak ada? Saya lanjut dulu, nggih. Nggih, Bu. Oke. Ya, seperti yang disampaikan Bu Arina tadi, itu bagaimana cara kita untuk memberi kebebasan siswa dalam menyampaikan ekspresi kondisi perasaannya saat itu. Itu sangat ini Bu ya, kita ikut masuk ke dalam emosi siswa jadinya ya. Iya, soalnya menurut saya itu cara yang paling ini, sebelum memberikan pertanyaan kita PDKT dulu. Iya, benar-benar. Kemudian untuk tahap berikutnya adalah ketika kita menerima respon dari siswa. Seperti yang disampaikan Bu Arina juga terdapat di dalam sini.
Jadi strategi tanya jawabnya itu adalah pastikan pertanyaan jelas dan mudah dipahami. Kemudian menyertakan acuan atau stimulus informasi yang dapat membantu siswa menemukan jawabannya. Yang ketiga, memberikan waktu siswa untuk berpikir dalam menjawab pertanyaan. Nah, ketika siswa dalam menjawab pertanyaan, kita sebagai guru BK, kita bisa memberikan penguatan, memberikan pertanyaan lanjutan untuk menggali lebih dalam, atau juga mengembalikan fokus jika jawaban mulai menyimpang. Kemudian ketika saat siswa balik bertanya, kita bisa langsung menjawab pertanyaan siswa secara spontan, kemudian membantu siswa untuk dapat menjawab pertanyaannya sendiri. Jadi digiring supaya anak itu menemukan menemukan jawabannya sendiri. Kemudian ketika siswa menjawab pertanyaan, kita mencoba menyarahkan kembali pertanyaannya. Kalau anaknya jawabannya sudah agak keluar dari materi yang kita inginkan gitu. Kemudian bisa dalam bentuk memparafrasekan pertanyaan agar lebih mudah dipahami. Dan jangan lupa selalu memberikan waktu untuk siswa agar bisa memikirkan jawabannya dan memberikan jawaban. Baik, untuk selanjutnya. Selanjutnya kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap tindak lanjut. Kalau untuk tahap tindak lanjut, kira-kira seperti apa? Mungkin Bu Niken bisa memberi masukan. Untuk tindak lanjut, Bu Devi, terima kasih. Biasanya kalau untuk tindak lanjut, itu saya setelah melakukan assessment tadi ya Bu, itu biasanya saya akan mencari strategi apa, layanan apa yang paling tepat untuk masalah klien atau konseli ya Bu. Jadi saya akan menggunakan strategi yang mana nanti strategi itu adalah strategi pertama yang akan bisa saya gunakan untuk problem solving terhadap masalah siswa itu. Jadi tergantung masalahnya nanti anaknya yang di assessment itu dia yang paling dominan apa dulu, nanti yang saya akan menentukan strategi itu, Bu. Biasanya kalau misalkan di yang paling dominan itu kalau masalah pribadi yang muncul, itu saya akan mendahulukan dengan adanya konseling individu. Terus kalau nanti ternyata kalau masalah misalkan masalah-masalahnya yang tidak begitu krusial seperti kebingungan tentang karir ya Bu, kebingungan studi lanjut, dan itu biasanya saya bentuk strategi bimbingan kelompok ataupun bimbingan klasikal. Biasanya kita kalau untuk kelas 3 itu mulai dari awal itu kan sudah pusing dengan yang namanya studi lanjut itu Bu. Jadi saya tindak lanjutnya saya akan memilih strategi layanan bagaimana yang paling tepat itu. Terima kasih. Terima kasih Bu Niken. Ya, seperti yang kita lihat di tampilan, yaitu sama seperti Bu Arina juga, sama Bu Niken juga. Jadi kan kita mengidentifikasi siswa dengan ekspresi atau emosi yang negatif. Kita menemukan dulu kan ya, dari teman-temannya siapa yang ternyata menunjukkan emosi yang negatif atau respon yang negatif. Kemudian diajak untuk berdiskusi secara empat mata, yang kemudian bisa ditindaklanjuti dengan mengkomunikasikan baik dengan siswa itu, baik dengan konseling atau konseling individu, kelompok, dan lain sebagainya, dan juga bisa melibatkan orang tua bila diperlukan. Kemudian setelah melakukan asesmen semua itu, kita melihat perkembangan siswa yang sudah kita berikan layanan tersebut, bisa dengan mengulang kembali asesmen pada awal layanan. Apakah
sudah ada respon yang positif yang timbul dari anak itu. Baik, kemudian untuk selanjutnya, siapa kira-kira yang bisa menyampaikan apa tujuan dari asesmen diagnostik secara umum saja setelah melihat tampilan-tampilan tadi? Bu, Oke, monggo Bu Ya. Arina, silakan. kalau menurut pandangan saya, asesmen diagnostik itu diberlakukan untuk mengetahui kondisi mental atau psikis siswa sebelum kita menindaklanjuti kasus siswa tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Arina, Bu Niken, Bu Eva. Tadi sudah saya sampaikan mengenai materi asesmen diagnostik. Saya memberikan refleksi sedikit ya. Jadi asesmen diagnostik adalah asesmen yang kita lakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Dan secara umum bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa, mengetahui kondisi awal siswa, dan dilakukan dengan 3 tahap, yaitu persiapan, tahap pelaksanaan, serta tahap tindak lanjut. Dan yang perlu diperhatikan dalam memberikan asesmen diagnostik, yaitu bagaimana keterampilan kita dalam membuat pertanyaan, memberikan pertanyaan, dalam menggali bagaimana kondisi peserta didik. Baik, demikian paparan dari saya. Semoga pelajaran dengan materi asesmen diagnostik ini bisa membawa manfaat bagi kita semua dan kita bisa memberikan layanan terbaik untuk anak-anak dan lebih dekat lagi dengan anak-anak dan tidak menjadi BK seperti polisi sekolah. Karena sekarang masih seperti itu, seperti yang disampaikan Bu Niken, ketika dipanggil BK itu sudah keder anaknya, padahal hanya diminta apa, malah diminta untuk ini mendapatkan beasiswa atau apa, tapi anaknya sudah takut duluan. Semoga itu tidak terjadi lagi dan BK bisa lebih maju lagi. Terima kasih, saya akhiri pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.